atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Wolowaru, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Mulewala Utara, Bapak Kasih Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Wolowaru atau beserta jajarannya, para kepala dusun, ketua RT RW, linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya para hadirin di tenda ini yang sangat saya bahagiakan. Mohon maaf. Pertama, waktu kita panjatkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti acara LKPPD Desa Mulewala Utara tahun anggaran 2019. Untuk itu, demi mempersingkat waktu, saya mengharapkan dari pihak yang membacakan agenda laporan tersebut tolong dirincikan dengan jelas apa-apa saja yang disampaikan. Dan setelah itu baru kami BPD menanggapi. Saya rasa itu dulu ucapan saya secara singkat. Wabillahi laporan keterangan pemerintahan Desa Mulewala Utara secara resmi dengan izin Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya buka dengan resmi. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak diberikan kesehatan, yang masih sakit, yang masih diberikan cobaan, jadi tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Lalu yang terhormat Bapak Sekcam Wolowaru, Bapak Kades, Bapak Ketua BPD, dan juga tokoh-tokoh atau kepala dusun yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang saya hormati juga. Ya, jadi di sini sedikit saja yang saya sampaikan mengenai yang sudah dipergunakan atau yang dipakai dari dana yang sudah diberikan dari negara ke desa. Itu dana itu digunakan untuk apa saja nanti dijelaskan. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan dana desa, BLT dana desa, itu adalah program yang baik menurut saya. Dari pimpinan-pimpinan kita di Jakarta sana sudah memikirkan sampai sejauh itu, sudah sangat baik programnya. Kami minta tolong untuk pelaksanaannya, minta tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala Desa Mulewala Utara bersama seluruh perangkat, mulai dari sekretaris, para KUR, para kepala dusun yang saya hormati, Ketua BPD bersama seluruh anggota yang sangat-sangat kami hormati, seluruh pemangku kepentingan, seluruh pelaksana stakeholder yang ada di Desa Mulewala Utara yang turut mengambil bagian pada kesempatan rapat LKPPD hari ini di Desa Mulewala Utara yang sangat-sangat kami cintai. Laporan realisasi APBDes, tapi seluruh rangkaian kegiatan yang tercakup dalam 4 bidang,
bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembangunan. Terkait hal ini, Bapak Desa dan kita sekalian, Bapak BPD bersama seluruh anggota, semestinya Pak Camat yang hadir. Namun karena beliau ada kegiatan rapat penting di tingkat kabupaten, sampai dengan besok juga Kepala Desa Muliwarla Utara diundang dari Bepeda untuk mengikuti rapat rombong stunting pakai konferensi pers, yang dimana baru dipilih 7 kepala desa, salah satunya Kepala Desa Muliwarla Utara, bertempat di gedung aula Man Ede jam 9 pagi, sehingga beliau tidak sempat hadir, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak BPD bersama anggota, seluruh masyarakat, dan tidak mengurangi isi dari kegiatan LKPPD hari ini. Bapak Ibu sekalian, sangat sungguh baik dalam tataran hari ini, karena kita melihat di Desa Muliwarla Lauti dari akumulasi kecamatan yang menyelenggarakan LKPPD memasuki desa yang ke-15, ya Pak Tasmin, minus di bawah dengan Nirmosi yang belum terjadi perubahan. Hal yang kedua, saya melihat mana sekretaris desa, saya lihat dari lapor realisasi pelaksanaan APBD sini sungguh baik. Kami beberapa tempat yang DPD mengalami kewalahan, kesulitan untuk menerjemahkan APBD lapor realisasi. Tapi ini selain lapor realisasi secara Siskuides aplikasi, tetapi ini saya lihat secara manual Pak Kapolsek. Artinya kita jelas untuk melihat bidang kegiatannya, volume, anggaran, sasaran, dan tindak lanjut dari kegiatan. Permusyawaratan desa, segala organisasi kelembagaan yang ada di desa wajib hukumnya bertanggung jawab kepada kepala desa. Kita lihat bersama ini bahasa udah, jangan sampai di antara kita salah menerjemahkan. Selain badan permusyawaratan desa, kelembagaan apapun yang ada di desa, organisasi apapun yang ada di desa, bertanggung jawab penuh dan utuh kepada kepala desa. Mengapa demikian? Karena ketika lembaga itu ada, organisasi itu ada, dikukuhkan dan disahkan dengan surat keputusan kepala desa. Salah satu contoh, RW, RT, itu usia RT harus tunduk pada kepala desa. Apapun kita usia rentan, kepala desa usia anak-anak, tapi secara aturan itu harus tunduk usia kepala desa. Dengan demikian, kaitan dengan LKPPD hari ini, semua namanya yang berpartisipasi sebagai lembaga, organisasi, wajib hadir. Mengapa demikian? Karena hari ini kepala desa yang atas nama Abdullah Mustanto memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD. Yang kita namanya mata biru, kita menyampaikan informasi kepada BPD. Misalnya TPK wajib hadir, TAUR wajib, apalagi TAUR. Salah satu contoh kami di kecamatan, kalau camat jalan, tingkat jalan, sekjam jalan, dengan tidak otomatis kasih TMD sebagai dapurnya kecamatan itu, tanpa harus ada komando, ada perintah dengan sendirinya. BPD, bagian dari tugas BPD melakukan yang poin yang ke-13 dari 13 tugas mereka. Yang ke-10 hari ini melakukan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang kepala desa bersama perangkatnya selama 1 tahun. Karena kenapa BPD harus melakukan evaluasi? Karena memang perencanaan pembangunan itu ditetapkan bersama BPD, dan hari ini hari terakhir untuk melakukan evaluasi. Untuk itu pada forum ini kami mohon izin Pak Kapolsek, Pak Sekjam, mungkin kita bisa diposisikan ke meja pertama
sebelum meja ini, karena memang hari BPD diundang untuk semua mengambil tempat di depan untuk mendengarkan laporan kepala desa. Setelah selesai kepala desa menyampaikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun, BPD melakukan pembahasan, diskusi bagaimana dengan laporan, apakah diterima, tentu diterima, apakah perlu ada catatan, kalau ada catatan, kalau tidak ada catatan nanti Ketua BPD menyampaikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintah kepala desa diterima dengan tanpa catatan, misalnya kalau ada catatan, kalau tanpa catatan, kalau ada catatan dengan catatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah itu baru diberi kesempatan kepada kepala desa sesuai agenda yang disampaikan oleh MC tadi untuk menjelaskan. Kalaupun kepala desa, karena ini dirancang dan melakukan pencairan oleh penjabat kepala desa, di tengah kita ada penjabat kepala desa, mungkin kami dari kecamatan bisa membantu menjelaskan apa yang mungkin ketika kepala desa mengalami kesulitan dalam penjelasan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Wolowaru yang mewakili Kecamatan Wolowaru, yang saya hormati Bapak Kapolres Wolowaru, yang saya hormati pula Kepala Seksi yang sempat hadir, serta yang saya yang kebetulan juga hadir pada hari ini. Yang saya hormati pula Kepala Dusun, RT RW yang saya kasihi, para kader yang sempat hadir, Linmas, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Sebagai insan beriman, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya maka pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam situasi pandemi Covid. Sekali lagi syukur yang berlimpah. Ini yang hadir mencermati, karena pelaporan juga proses pembelajaran untuk masyarakat ke depannya. Harapan saya agar kita tidak bosan dalam menyimak karena budaya kita mungkin lelih. Tidak salahnya juga kita curi waktu sebentar, karena ini kita berbicara proses. Gambaran umum mungkin saya tidak bisa bacakan lagi karena kita sudah tahu tentang kapal batas semua wilayah Bulu Utara. Mungkin jumlah penduduk saya baca dulu. Per hari ini total jumlah penduduk Desa Muliwarna Utara 1.324 jiwa. Jumlah laki-laki 616 jiwa. Jumlah perempuan 708 jiwa. Jumlah kepala keluarga 348 jiwa. Dari jumlah di atas, mata pencaharian dari kepala keluarga terdiri dari PNS 9 KK, pensiunan PNS 7 KK, petani 329 KK. Maksud dan tujuan dari pelaporan. Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Jadi penting. Sehingga dalam pelaporan ini untuk kita dapat mengetahui, mengevaluasi hasil kinerja kami sebagai kepala desa. Tentang penyelenggaraan pemerintahan desa mungkin kita semua sudah tahu, aparat dan lembaga, mungkin kami melangkah saja supaya tidak makan waktu. Hanya arah kebijakan yang saya perlu sampaikan di sini, dukungan peralatan. Meja 6 buah, kursi 150 buah, lemari 5 buah, 2 kondisi rusak. Komputer 1 unit rusak, laptop 2 unit baik, printer 3 unit, 1 baik, 2 rusak, mic 3 buah rusak, sepeda motor 2 unit, 1 unit rusak berat,
Kamera 1 unit rusak, infokus 1 unit rusak. Pajak tahun 2019 100% lunas. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintahan Desa Muliwarla Utara tahun anggaran 2019. Sumber dana, alokasi dana desa ADD. Pendapatan transfer volume 1 tahun anggaran 249.075.494 rupiah. Realisasi 232.175.494 rupiah, lebih kurang 16.900.000. Sumber dana ADD. Jumlah pendapatan 1 tahun 249.075.494.000 rupiah. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Volume 88 orang 80 juta, realisasi 80 juta, lebih kurang 0. Operasional pemerintahan desa 1 paket anggaran 53.364.294 rupiah, realisasi 53.364.294 rupiah, lebih kurang 0. Tunjangan BPD volume 7 orang anggaran 40.560.000, realisasi 23.660.000, lebih kurang 16.900.000. Operasional BPD 1 paket 6.060.000, lebih kurang 16.900.000. Operasional BPD 1 paket 6.209.200 rupiah, realisasi 6.209.200 rupiah, lebih kurang 0. Insentif RT RW 25 orang anggaran 5 juta, realisasi 5 juta, lebih kurang 0. Pengadaan rak arsip desa 2 buah 5 juta, realisasi 5 juta, lebih kurang 0. Penyelenggaraan musyawarah desa dan musrenbangdes 1 paket anggaran 6 juta, realisasi 6 juta, lebih kurang 0. Penyusunan dokumen perencanaan desa 1 paket anggaran 5.492.000, realisasi 5.492.000, lebih kurang 0. 9. Penyusunan dokumen keuangan desa 1 paket 3.300.000, realisasi 3.300.000, lebih kurang 0. Penyusunan laporan LKPJ kepala desa 1 paket 1.300.000, realisasi 1.300.000, lebih kurang 0. Dukungan sosialisasi pelaksanaan Pilkades 1 paket 5 juta, realisasi 5 juta, lebih kurang 0. Bidang pelaksanaan pembangunan. Pengadaan baliho APBD desa 2019 1 buah 1.050.000, realisasi 1.050.000, lebih kurang 0. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Insentif Linmas 8 orang 4.800.000, realisasi 4.800.000, lebih kurang 0. Pembinaan lembaga adat 1 paket
3 juta, realisasi 3 juta lebih kurang 0. Pembinaan LKMD satu paket 3 juta, realisasi 3 juta lebih kurang 0. Pembinaan KPMD satu paket 1 juta, realisasi 1 juta lebih kurang 0. Jumlah belanja 245 juta, 249 juta 75.494 rupiah. Realisasi 232 juta 175.494 rupiah, lebih kurang 16 juta 900.000. Sumber dana desa DD. Pendapatan transfer 1 tahun 722.432.000. Realisasi 704.432.000, lebih kurang 18 juta. Jumlah pendapatan 1 tahun 722.432.000, realisasi 704.432.000, lebih kurang 18 juta. Bidang pelaksanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan PAUD garing TPA garing SKAMI. 1. Insentif guru PAUD 1 orang 18 juta. Realisasi 0, lebih kurang 18 juta. 2. Insentif guru pengajian 5 orang 15 juta, realisasi 15 juta lebih kurang 0. Insentif guru SKAMI 2 orang 6 juta, realisasi 6 juta lebih kurang 0. Insentif bidan desa dan perawat 2 orang 36 juta, realisasi 36 juta lebih kurang 0. Insentif kader posyandu 19 paket, anggaran 22.800.000, realisasi 22.800.000, lebih kurang 0. Penyelenggaraan desa siaga 1 paket 1.500.000, realisasi 1.500.000, lebih kurang 0. Pembangunan jalan setapak 260 meter, jumlah anggaran 306.378.000, realisasi 306.378.000, lebih kurang 0. Lokasi Woloboro, Paitenga dan Wolobaso. Pembangunan rabat beton 200 meter, anggaran 160.999.000, realisasi 160.999.000, lebih kurang 0. Pembangunan rabat beton 100 meter 55.145.000, realisasi 55.145.000, lebih kurang 0. Bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan tembok penahan tanah TPT 119 meter, anggaran 92.260.000, realisasi 92.260.000, lebih kurang 0. Bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas perangkat desa 1 paket, anggaran 8.350.000, 660.000, lebih kurang 16.900.000. Operasional BPD 1 paket 6.209.200 rupiah, realisasi 6.209.200 rupiah, lebih kurang 0.
Insentif RT RW 25 orang, anggaran 5 juta, realisasi 5 juta, lebih kurang 0. Pengadaan rak arsip desa 2 buah 5 juta, realisasi 5 juta, lebih kurang 0. Penyelenggaraan musyawarah desa dan musrenbang des 1 paket, anggaran 6 juta, realisasi 6 juta, lebih kurang 0. Penyusunan dokumen perencanaan desa 1 paket, anggaran 5.492.000, realisasi 5.492.000, lebih kurang 0. 9. Penyusunan dokumen keuangan desa 1 paket, 3.300.000, realisasi 3.300.000, lebih kurang 0. Penyusunan laporan LKPJ kepala desa 1 paket, 1.300.000, realisasi 1.300.000, lebih kurang 0. Dukungan sosialisasi pelaksanaan pilkades 1 paket 5 juta, realisasi 5 juta, lebih kurang 0. Bidang pelaksanaan pembangunan, pengadaan baliho APBD desa 2019 1 buah 1.050.000, realisasi 1.050.000, lebih kurang 0. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, insentif linmas 8 orang 4.800.000, realisasi 4.800.000, lebih kurang 0. Pembinaan lembaga adat 1 paket 3 juta, realisasi 3 juta, lebih kurang 0. Pembinaan LKMD 1 paket 3 juta, realisasi 3 juta, lebih kurang 0. Pembinaan KPMD 1 paket 1 juta, realisasi 1 juta, lebih kurang 0. Jumlah belanja 245 juta, 249 juta,